Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya keberadaan ibu kita. Kita tidak akan merasakan nikmatnya tatkala hamba masih bisa memandang kepada ayah dan bundanya, kecuali tatkala suatu saat antum mendengar bahwa ibu kita telah meninggal dunia. Saat itu akan gelap gulita semuanya. Kalau ternyata antum belum berbakti sama orang tua antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Jibril berkata dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaminkan doa ketika beliau naik mimbar mengatakan, syaqiyun abdun aw raghima anfuh thumma raghima anfuh. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sengsara nih orang. Nih orang sengsara, melarat orang ini. Siapa dia? Man adraka abawaihi au ahadahuma fil kibari thumma lam yudkhilahul jannah. Siapa orang yang melarat ini jamaah? Mungkin mereka orang yang bergelar doktor, bergelar profesor. Mungkin dia memiliki banyak proyek dan orang-orang banyak menghormatin dia. Tapi ada keputusan dari Allah Jalla Jalaluhu lewat doa Nabi SAW bahwa orang ini sengsara walaupun bergelimang harta. Siapa? Seorang yang hidup masih bisa mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dalam kondisi keduanya sudah sepuh, tapi ternyata dia tidak bisa masuk surga. Mau masuk surga lewat jalan mana antum? Seorang syekh cerita bahwa ada seorang guru di kelas bercerita tentang indahnya surga, bercerita tentang pasir surga, tanahnya surga, dari misik, dari za'faran. Ada seorang anak ketika mendengarkan cerita gurunya, dia berkata kepada gurunya, guruku, di rumahku banyak tanah surga. Diketawain sama guru. Ya, besok kamu bawa. Ya. Dia bawa sekantung tanah atau pasir. Dia berikan kepada gurunya. Ini tanah surga. Ketahuin semua. Yang kayak gini banyak di sekolah kita. Seperti ini banyak di jalan-jalan kita. Enggak sama. Ini tanah sudah dilewatin sama kaki ibu anak. Ini tanah surga, kata dia. Subhanallah. Kita kadang-kadang nggak menghargai keberadaan ibu kita di rumah kita. Ada orang yang berangkat jihad, yang ingin berjuang di jalan Allah, menegakkan syariat Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah, disuruh pulang sama Nabi SAW. Falzam rijlaiha fa innal jannata sam. Kau terus berada di kaki ibu. Di situ ada surga. Kita kadang-kala meninggalkan kedua orang tua kita, sibuk dengan dunia kita. Jarang-jarang ketemu sama orang tua kita. Ada seorang yang berdoa minta sama Allah. Dalam doanya dia mengatakan, ya Allah, jadikan aku sepatu untuk kedua orang tuaku. Ini anak ingin menjadi sepatu yang diinjak-injak oleh kedua orang tuanya. Kenapa di situ ada surga? Kita jauh-jauh mencari surga yang di rumah kita tinggalkan. Jamaah, Allah meninggalkan di tubuh kita sebuah tanda yang tidak akan pernah hilang.
Antum kalau buka baju, antum lihat ada pusar di perut antum, ada pusar yang masuk ke dalam atau keluar. Antum ingat selama 9 bulan antum hidup dari darah ibu antum. 9 bulan. Ada seorang anak sampai mati sadar dia adalah anak yang berhutang kepada ibunya. Apapun kebaikan yang dia lakukan, pusar itu tetap sebagai tanda kalau engkau telah membuat lelah ibumu. Jamaah rahimakumullah, betapa nikmatnya mendapatkan anak yang berbakti, bangun di malam hari lalu dia berkata, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu lebih indah dari gelar anaknya. Itu lebih indah dari semua duit yang dikumpulkan oleh anak. Tatkala seorang anak berdoa, khusus dia bangun malam, dia terus baca Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus dia baca sampai azan subuh berkumandang. Apakah ada yang lebih baik memiliki anak seperti itu? Apakah kita sudah seperti itu? Jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat Allah di dalam Al-Quranul Karim secara khusus memerintahkan kita berbakti kepada ibu kita. Di surah Luqman ayat 14 Allah mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Kata Allah, dan kami wasiatkan kepada manusia. Allah tuh titip sama kita jemaah. Siapa yang Allah titipkan kepada kita? Kedua orang tua kita. Kita kelak akan berdiri di hadapan Allah, dan Allah akan tanya tentang titipannya. Apa yang antum kerjakan? Lalu Allah mengatakan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya hamil dalam kondisi lemah di atas kelemahan. Mungkin anak-anak yang belum menikah, mungkin antum kurang peduli dengan rasa lelah ibu kita. Tapi yang sudah menikah, tolong istrinya menjadi pengingat dia kepada ibunya. Antum ketika melihat istri antum tidur susah, datang USG, kata dokter ini harus operasi, harus dibelah perut ibunya. Nggak apa-apa dok, belah perut anak dok. Yang penting anak-anak lahir sehat dan bisa menghirup udara dunia. Sebagian di antara antum yang lahir dengan sesar, ingat, dirobek perut ibu antum gara-gara antum. Lalu kita nggak berbakti, lalu kita nggak peduli. Selama 9 bulan ya Allah jemaah. Anak kalau melihat istri anak sekarang lagi hamil 7 bulan, 8 bulan, Anda jadi ingat sama ibu Anda. Gimana beratnya ibu kita. Dia susah. Anda lihat kadang kala istri Anda pegang dadanya,
karena sakit, kata dia. Mungkin kepala anaknya ada di sana, mungkin kaki kita ada di situ. Susah dia bernafas. Dokter ngomong nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, dia lakukan demi kita. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Capek itu, lelah jamaah. Wa fisaluhu fi amain. 2 tahun lahir, antum tetap tidak bisa berpisah dari ibu antum. Dia tetap harus nyusuin antum, gantiin pupuk antum. Antum hanya bisa menangis. Kita hanya bisa menangis. Dan orang tua kita dengan segala harapan hidup dan masa depan buat kita, dia bahagia. Oleh karena itu, tatkala datang seorang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, membawa orang tuanya haji dari Syam atau dari Yaman, dia bawa. Sekarang ada orang-orang yang meletakkan ibunya, ditinggal ibunya, diletakkan di panti jompo, atau ditinggal jauh dari dia. Dia sibuk dengan dunia, anak dan istrinya. Ini orang bawa ibunya haji, digendong, padahal dia sudah biasa memberikan makan minum pada ibunya, dia yang menyuapinya. Untuk ke kamar mandi pun dia yang mengantarkan dan membersihkan. Dia berangkat haji keliling, dia tanya, apakah aku sudah membalas kebaikan ibuku? Allah jemaah. Kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, la wala bizafratin wahidah. Ibunya ketika tarik nafas untuk mengeluarkanmu, itu belum kau balas. Bagaimana berharap dengan yang lain? Orang ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, bukankah aku telah berbuat seperti ibuku berbuat kepadaku ketika aku kecil? Beda, kata Umar bin Khattab. Ibumu melakukan itu semua kepadamu dengan berharap engkau bisa panjang umur, tapi engkau melakukan itu dengan harapan ibumu cepat mati, dengan alasan biar tidak terlalu lelah, biar tidak capek, biar tidak sakit. Subhanallah. Allah katakan, anishkurli, bersyukurlah kepadaku, wali walidaik, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua, wa ilayyal masir, kalian akan kembalikan kepada aku, kata Allah. Jamaah rahimakumullah, di surat Al-Ahqaf ayat 15 Allah cerita, wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kata Allah, kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua, bapak sama ibu. Nanti di terakhir kita akan bicara tentang bapak, karena ada sebagian orang yang terlalu berbakti sama ibunya, kemudian dia mencueki bapak. Allah mengatakan, kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Allah sebutkan proses ini, bagaimana kita lahir di muka bumi ini. Ibu kita hamil kita susah, melahirkan kita susah, hamil dan menyusuinya selama 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Sampai ketika orang ini sampai ke puncak masa mudanya, sampai umur 40 tahun. Qala Rabbi, ini hamba berdoa. Dia ingat setelah umur 40 tahun, ya Allah, Kau berikan waktu panjang buat aku untuk hidup. Dia mengatakan, Rabbi auzi'ni
an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dia mengatakan, ya Allah, bantulah hamba ya Allah, agar hamba bisa mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada hamba dan kepada kedua orang tua hamba. Jamaah, kebanyakan anak-anak ini sukses setelah umur 40 tahun. Punya rumah, punya keluarga, punya istri, punya anak-anak, punya kendaraan, dihormatin orang, dihargai orang. Allah anjurkan doa, ya Allah bantulah hamba ya Allah untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada hamba dan kepada kedua orang tua hamba. Kita ini diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah mewakili bapak ibu kita. Wa an a'mala salihan tardah, dan hamba minta dibantu untuk bisa beramal soleh yang kau ridhoi. Amal soleh yang terbesar setelah tauhid adalah birrul walidain. Antum berdoa minta, ya Allah, Allahumma a'inni ala birri ummi. Ya Allah, bantulah hamba untuk berbakti kepada ibunda hamba. Doa. Ada seorang sahabat ketika dia terkena panah, dan panah itu harus dicabut. Orang-orang yang di sekitarnya berkata kepada sahabat ini, kamu berdoa. Dalam kondisi anak panah mau dicabut, dia berdoa. Dia mengatakan, Allahumma ja'alni minal muqarrabin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang muqarrabin yang didekatkan kepadamu. Waj'al ummi minal huril ain, dan jadikan ibundaku bidadari surga. Subhanallah, dia ingat sama ibunya dalam doa-doa dia. Kenapa? Karena surga buat dia. Maka hamba berdoa agar dibantu untuk beramal soleh yang engkau ridhai ya Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki hamba di anak keturunan hamba. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Aku taubat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jamaah rahimakumullah, berbakti kepada ibu bukan sebuah pidato yang disampaikan. Berbakti kepada kedua orang tua kita bukan tulisan indah yang dibukukan. Bukan pesan yang disampaikan lewat SMS. Tapi berbakti kepada orang tua kita itu praktek yang harus kita amalkan dalam kehidupan ini. Antum dengar hadis-hadis Nabi, ibumu. Kita tahu, kita faham. Tapi apa yang kita lakukan? Allah berpesan di surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhum wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīran. Tuh, kita paham ayat itu, sering disampaikan sama Ustaz. Tapi berbakti itu amalan jamaah, bukan cerita. Makanya kadang-kadang anak malu mau ceramah tentang berbakti kepada orang tua. Anak kadang-kadang takut ibu anak nonton anak ceramah tentang berbakti kepada ibu, lalu ternyata anak belum seperti yang diinginkan dia. Mungkin ibu kita mengatakan, Masya Allah kamu sudah berbakti, tapi kita sadar kalau kita belum berbakti. Allah telah tetapkan, Allah telah wajibkan agar kita tidak beribadah kecuali kepada Allah.
tidak berbuat syirik. Wabil walidaini ihsan. Yang kedua, Allah perintahkan kepada kita agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Imma yablughanna 'indakal kibar. Allah ceritakan, tatkala orang tuamu sudah sepuh, ada di sisi kita. Waktu kecil kita bersama orang tua kita, artinya kita dirawat sama orang tua kita. Antum sekolah, yang biayain bapak antum. Antum sakit, orang tua antum yang biayain semuanya. Kemudian roda dunia berputar, antum jadi yang membiayai orang tua antum. Kata Allah, kalau orang tuamu sepuh, satu atau dua-duanya, dan ada di sisimu, jangan ditinggal. Indak, kata ada di sisi. Bukan dilupakan orang tuanya gara-gara mengejar karir, tapi Allah sebut di sisimu. Seharusnya kita berada di sisi orang tua kita sebisa kita. Kita nggak boleh mindahkan orang tua kita dari tempat yang dia nggak suka, yang dia lebih suka di sana. Rumah kita lebih bagus, mungkin di sini lebih nyaman. Tapi kalau ibu kita nggak nyaman, antum harus pindahkan ibu antum ke tempat yang dia suka. Kalau bisa antum yang ikut pindah ke tempat dia. Fala taqul lahuma uff. Kalau sudah tua, biasanya permintaannya macam-macam. Ya Allah, keinginannya kadangkala ya mungkin tidak seharusnya, tapi itu orang tua kita. Minta apa, kasih. Wala tanharhuma. Makna wala tanharhuma, Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad menjelaskan sebuah ucapan seorang sahabat, tanharhuma artinya jangan melarang orang tua kita kalau dia menginginkan sesuatu dari kita. Wahai orang tua kita jamaah, kalau kita minta sesuatu dikasih sama orang tua kita. Ada seorang anak yang mendengar hadis Nabi SAW, anta wa maluka li abi, engkau bersama hartamu milik bapak. Dia pada waktu itu pegang duit 500.000 real, 1,5 miliar. Itu dia dapat dari pemerintah memang untuk usaha. Dia ingat, engkau dan hartamu milik bapak. Akhirnya dia pulang ke kampung. Dia ngomong sama abahnya, ayah, ana mau pinjem buku tabungannya, ana mau pinjem duit ayah sama ayah. Oh iya, itu tuh lihat, mungkin duitnya ayah ada 10.000 real. Antum pakai, mau bikin apa? Nih ayah sama anaknya jamaah. Antum datang minta tolong dikasih. Kata dia, ambil berapa yang kau suka. Itu duitnya ayah. Iya ya. Dia bawa, dia masukkan duit 500.000 real itu ke rekening ayah. Kemudian dia datang, ayah, makasih banyak ayah. Ini rekeningnya. Alhamdulillah ayah, Allah ganti ayah yang 10.000 jadi 500.000 real. Orang ini cerita kepada Syekh, yang tersisa di rekeningku cuma 300 real. Itu bapaknya nangis ya. Enggak nak, lah usah nak ayah. Aku bersumpah ayah, aku tidak akan ngambil kembali 1 real pun dari uang itu. Anaknya bukan pura-pura berbakti, bukan. Dia benar-benar ingat firman Allah. Kasih. Sebagian anak rumahnya lebih bagus dari rumah orang tua, mobilnya lebih bagus dari mobil orang tua, dan antum punya uang, bersenang-senang untuk diri sendiri, lupa sama kedua orang tua.
Mungkin mereka tidak memerlukan, tapi kita tetap harus berbakti. Waqfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Kita disuruh tawaduk sama orang tua kita. Untuk belajar tawaduk dari Nabi Isa alaihissalam. Allah mengatakan tentang dirinya, wa barran biwalidati, dan aku jadikan orang yang berbakti kepada ibuku. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kebaktian dalam Islam bukan pura-pura berbakti. Enggak. Bukan antum berbakti kalau ada bapak dan ibu antum. Enggak. Kalau nggak ada, kita memaki kedua orang tua kita. Kita menceritakan kejelekan dan keburukan. Seorang muslim tetap berkata, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Juraij. Siapa yang lupa dengan kisah Juraij? Juraij lagi sholat, dipanggil sama ibunya. Ya Juraij, ya Juraij. Juraij lagi sholat. Dia berkata, Ummi am sholati. Ibuku, apa aku terus sholat? Dipanggil lagi sama ibunya. Ya Juraij, ya Juraij. Sampai 3 kali Juraij melanjutkan sholat. Sholat jamaah. Dia bukan berbuat dosa. Dia bukan sedang mencari dunia. Dia bukan sedang menumpuk harta, tapi dia sedang sholat mencari akhirat dia. Karena dia lebih mementingkan sholatnya daripada ibunya. Ibunya berdoa, ya Allah, jangan matikan Juraij sampai engkau tampakkan kepada dia wajah wanita-wanita pelacur. Bayangkan, Allah kabulkan doa. Juraij dituduh berzina dengan seorang pelacur yang punya anak. Akhirnya tempat ibadah Juraij ini dihancurkan oleh masyarakat. Hancur. Ada apa kata Juraij? Nih kamu berzina. Kata dia, dibawa Juraij ke kerajaan. Mana anak zinanya? Sebelum sampai ke kerajaan, dia melewatin wanita-wanita pelacur. Ketika Juraij melihat wanita-wanita itu, Juraij tersenyum. Terus sampai ketemu dengan raja, mana anaknya? Ini anak. Akhirnya Juraij sholat minta sama Allah, ditekan perutnya atau pusarnya anak ini yang bersambung dengan ibunya. Tanya, man abu? Siapa bapak? Bapakku katanya seorang pengembala kambing. Itu bapak. Baru orang tahu kalau Juraij ternyata orang yang soleh, yang tidak pernah melakukan kemaksiatan seperti itu. Tapi itu sanksi dari Allah gara-gara Juraij tidak mendengarkan panggilan ibu. Juraij ditanya, aku mau tanya, katanya, kenapa kamu tadi tersenyum sama pelacur-pelacur tersebut? Aku ingat dengan doa ibu. Dia mengatakan, jangan matikan Juraij sampai dia melihat wajah-wajah pelacur. Maka aku tahu ini sanksi yang Allah berikan kepadaku. Masya Allah. Ibu-ibu kok ramai di atas. Jamaah rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Muawiyah ibn Jahim as-Sulami, bahwa dia izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad bersamanya.
fa amarahu an yarji wa yabarra ummah. Ini yang ana ingin ingatkan selalu kepada teman-teman yang tinggal di Jakarta, baik itu kuliah, baik itu bekerja, baik itu menikah. Kadangkala laki ikut sama istrinya, seharusnya istri ikut sama suaminya. Maka antum harus tanya sama orang tua antum, ridho enggak ibu antum ada di Jakarta? Kalau enggak ridho, pulang. Ustaz, anak kuliah, Ustaz, anak ambil S2, Ustaz. Pulang kalau enggak ridho. Nih sahabat Muawiyah mau berjihad, mau cari surga, disuruh pulang sama Nabi SAW. Apalagi cuma cari gelar. Untung umpamanya dimutasi kerja sebagai pegawai negeri, tinggal bersama ibu antum. Umpamanya tinggal di Bandung, lalu dimutasi ke mana? Ke Papua. Ibu antum ngomong, nah ibu kepingin kamu di sini. Antum milih mana? Ibu ini sudah tugas ibu, anak kontrak kerja, anak tanda tangan. Nah ibu kepingin kamu di sini. Nah, antum putus keluar dari pegawai negeri, duduk bersama ibu antum. Itu surga antum. Jangan takut dengan rizki, jangan takut dengan rizki antum. Antum walaupun dapat kerjaan bagus tapi durhaka sama orang tua, sengsara hidup antum. Sengsara. Karena itu doa Nabi SAW. Maka tinggalkan pekerjaan, duduk sama ibu. Ibu, anak kalau di sini kerja apa? Jangan tanya seperti itu sama ibu. Jangan membebani ibu antum lagi. Ketika ibu antum minta antum tinggal di situ, siap bu, anda duduk di sana. Kerja apa? Minta sama Allah. Jangan minta sama ibunya pekerjaan. Kita kadang-kadang ketakutan jamaah sama urusan makan kita. Kita punya istri, istrinya nggak mau diajak, anak mau pulang kampung gitu. Oh enggak bang, anak nggak bisa, ya sudah, anak tinggal di kampung, kau tinggal di sini. Mau tidak mau. Bagaimana dengan anak-anak? Ingat, yang lebih utama itu orang tua apa anak? Jamaah, orang tua. Kita bukan disuruh nurut sama anak kita, kita disuruh nurut sama kedua orang tua kita. Kita udah tahu tuh susunannya. Ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, man abar, siapa orang yang paling berhak aku berbakti kepada dia? Ummak, ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Baru setelah itu bapak. Kemana anak? Kemana? Indahnya keberadaan ibu kita. Kita tidak akan merasakan nikmatnya tatkala hamba masih bisa memandang kepada ayah dan bundanya, kecuali tatkala suatu saat antum mendengar bahwa ibu kita telah meninggal dunia. Saat itu akan gelap gulita semuanya. Kalau ternyata antum belum berbakti sama orang tua antum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau Jibril berkata dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan doa ketika beliau naik mimbar mengatakan, syaqiyun abdun aw raghima anfuh thumma raghima anfuh. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sengsara nih orang. Nih orang sengsara, melarat orang ini. Siapa dia? Man adraka abawaihi au ahadahuma fil kibari thumma lam yudkhilahul jannah. Siapa orang yang melarat ini jamaah? Mungkin mereka orang yang bergelar doktor,
bergelar profesor. Mungkin dia memiliki banyak proyek dan orang-orang banyak menghormati dia. Tapi ada keputusan dari Allah Jalla Jalaluhu lewat doa Nabi SAW bahwa orang ini sengsara walaupun bergelimang harta. Siapa? Seorang yang hidup masih bisa mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya dalam kondisi keduanya sudah sepuh, tapi ternyata dia tidak bisa masuk surga. Mau masuk surga lewat jalan mana antum? Seorang syekh cerita bahwa ada seorang guru di kelas bercerita tentang indahnya surga, bercerita tentang pasir surga, tanahnya surga, dari misik, dari za'faran. Ada seorang anak ketika mendengarkan cerita gurunya, dia berkata kepada gurunya, "Guruku, di rumahku banyak tanah surga." Diketawain sama guru. "Ya, besok kamu bawa." Ya. Dia bawa sekantung tanah atau pasir. Dia berikan kepada gurunya. Ini tanah surga. Ketahuin semua. Yang kayak gini banyak di sekolah kita. Seperti ini banyak di jalan-jalan kita. Enggak sama. Ini tanah sudah dilewatin sama kaki ibu anak. Ini tanah surga, kata dia. Subhanallah. Kita kadang-kadang nggak menghargai keberadaan ibu kita di rumah kita. Ada orang yang berangkat jihad, yang ingin berjuang di jalan Allah, menegakkan syariat Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah, disuruh pulang sama Nabi SAW. Falzam rijlaiha fa innal jannata tham. Kau terus berada di kaki ibu. Di situ ada surga. Kita kadang-kadang meninggalkan kedua orang tua kita, sibuk dengan dunia kita. Jarang-jarang ketemu sama orang tua kita. Ada seorang yang berdoa minta sama Allah. Dalam doanya dia mengatakan, "Ya Allah, jadikan aku sepatu untuk kedua orang tuaku." Ini anak ingin menjadi sepatu yang diinjak-injak oleh kedua orang tuanya. Kenapa di situ ada surga? Kita jauh-jauh mencari surga yang di rumah kita tinggalkan. Jamaah, Allah meninggalkan di tubuh kita sebuah tanda yang tidak akan pernah hilang. Antum kalau buka baju, antum lihat ada pusar di perut antum. Ada pusar yang masuk ke dalam atau keluar, antum ingat. Selama 9 bulan antum hidup dari darah ibu antum. 9 bulan. Ada seorang anak sampai mati sadar dia adalah anak yang berhutang kepada ibunya. Apapun kebaikan yang dia lakukan, pusar itu tetap sebagai tanda kalau engkau telah membuat lelah ibumu. Jamaah rahimakumullah. Betapa nikmatnya mendapatkan anak yang berbakti, bangun di malam hari. Lalu dia berkata, Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu lebih indah dari gelar anakku. Itu lebih indah dari semua duit yang dikumpulkan oleh anak. Tatkala seorang anak
berdoa khusus, dia bangun malam, dia terus baca Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma rabbayani shaghir, terus dia baca sampai azan subuh berkumandang. Apakah ada yang lebih baik memiliki anak seperti itu? Apakah kita sudah seperti itu? Jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat Allah di dalam Al-Quranul Karim secara khusus memerintahkan kita berbakti kepada ibu kita. Di surah Luqman ayat 14 Allah mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Kata Allah, dan kami wasiatkan kepada manusia. Allah tuh titip sama kita jemaah. Siapa yang Allah titipkan kepada kita? Kedua orang tua kita. Kita kelak akan berdiri di hadapan Allah, dan Allah akan tanya tentang titipannya. Apa yang antum kerjakan? Lalu Allah mengatakan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya hamil dalam kondisi lemah di atas kelemahan. Mungkin anak-anak yang belum menikah, mungkin antum kurang peduli dengan rasa lelah ibu kita. Tapi yang sudah menikah, tolong istrinya menjadi pengingat dia kepada ibunya. Antum ketika melihat istri antum tidur susah, datang USG, kata dokter ini harus operasi, harus dibelah perut ibunya. Nggak apa-apa dok, belah perut anak dok. Yang penting anak-anak lahir sehat dan bisa menghirup udara dunia. Sebagian di antara antum yang lahir dengan sesar, ingat, dirobek perut ibu antum gara-gara antum. Lalu kita nggak berbakti, lalu kita nggak peduli. Selama 9 bulan ya Allah jemaah. Anak kalau melihat istri anak sekarang lagi hamil 7 bulan, 8 bulan, Anda jadi ingat sama ibu Anda. Gimana beratnya ibu kita, dia susah. Anda lihat kadang kala istri anak